Hanya Kota Medan. Wow, luar biasa. Maka harus ada paksa. Harus dipaksa. Kepala Kakan Kota Medan ini nih selalu banyak negatif. Mereka tetap akan mengintai tanah masyarakat yang tidak dikuasai dengan itikat baik. BPN Kota Medan itu sendiri justru yang menyimpan borok ini. Banyak sertifikat palsu yang bertebaran di luar. Ya aku nih yang berkuasa. Sementara sebenarnya yang punya tanah itu ya rakyat kecil yang memang sudah dimilikinya dari zaman nenek mereka. BPN akan melayani dengan baik tanpa dikutip biaya Rp1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kantor Pertanahan Kota Medan. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu. Bisa saya katakan hari ini beliau adalah tokoh masyarakat. Tetapi lebih dari itu, bagi seluruh stakeholder saya sangat yakin sekali bahwa beliau ini adalah bagian dari sosok yang memang berharap ada suatu perubahan di dalam suatu birokrasi yang pada wujud akhirnya adalah bagaimana kemampuan kita bisa untuk hadir dan ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hari ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Saya sebut atau masyarakat biasa mengenal beliau dengan Bunda Indah. Suatu apresiasi sangat luar biasa bagi saya menerima kunjungan beliau yang sangat spontanitas, yang sangat tiba-tiba. Tetapi insya Allah hari ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan beliau selaku tokoh masyarakat yang peduli, bisa saya katakan hari ini pemerhati pertanahan juga. Beliau ingin mendapatkan informasi dan saya yakin bahwa pemikiran beliau hari ini dan interaksi yang terjadi antara beliau dengan saya akan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan ini adalah suatu komitmen bagi saya selaku Kepala BPN Kota Medan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di Kota Medan. Selamat datang Ibu Indah. Iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dan kedatangannya yang tiba-tiba, tapi insya Allah hari ini saya selaku anak juga ini, selaku adik sangat menyambut baik itu. Dan hari ini Bunda Indah juga akan membawa pemikiran-pemikiran, dan insya Allah hari ini saya selaku Kepala BPN Kota Medan, saya memiliki komitmen dan konsistensi dan akan dilakukan secara paripurna bersama tim saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang paling penting Bunda Indah hari ini, masukan dari Bunda Indah yang saya yakin membawa nama masyarakat, mudah-mudahan akan memberikan pemikiran baru kepada kami dalam memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Bunda Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kantor Pertanahan Kota Medan. Terima kasih Adinda. Ini dia dokter ya, Dokter Yolandi. Banyak detailnya nih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi saya adalah satu keistimewaan, khususnya untuk Kota Medan. Hadir saya hari ini di kantor BPN Kota Medan. Terima kasih. Masyarakat tahu nih, seorang sosok Bunda Indah ini paling jarang yang namanya untuk datang, ya, datang dalam hal untuk bertanya. Karena saya sangat bangga sekali melihat sosok seorang kepala kakan, yaitu Adinda Yuliandi. Beliau bagi saya adalah pemimpin yang betul-betul tawadu, terutama dalam membangun sistem di dalam perusahaan yang beliau pimpin, yaitu di perusahaan negara ya BPN. Ya, karena yang namanya BPN itu sangat sensitif. Itu yang Bunda tahu. Makanya di Yuliandi
hadirnya Bunda di sini pengen lebih jelas, lebih ingin mendalam. Kalau sudah sosok Dek Yuliandi masuk kantornya aja Bunda udah merinding nih. Luar biasa, sangat luar biasa. Karena yang dulu saya lihat kantor BPN Kota Medan ini tidak seperti ini nih. Iya. Ya sekarang kantornya betul-betul nampak familiar, yang bernuansa seperti kekeluargaan, yang sangat familiar, yang sangat bisa menjadi sesuatu yang bentuk silaturahmi itu tidak ada batas antara pimpinan, bawahan maupun yang datang untuk mengurus surat menyurat. Iya. Sertifikat itu sendiri. Betul Bunda, betul. Jadi Bunda mau bertanya ini kepada Dek Yuliandi ini. Siap Bunda. Ya. Pertanyaan yang mungkin sering kita lihat yang terjadi di BPN itu sendiri sangat sensitif bagi Bunda ya, apalagi menyangkut tanah. Betul. Tanah di wilayah Kota Medan ini banyak yang mengakui nih Dek. Siap. Mengakui katanya hakku, milikku. Iya. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang sertifikat itu bisa tumpang tindih ya. Double sertifikat. Double sertifikat. Betul. Tumpang Ya. tindih. Tumpang tindih. Jadi Bunda heran. Nah pertanyaannya, legalitas kepemilikan tanah kan masih banyak Iya. yang memiliki dan mengakui itu tanah miliknya. Tapi deh, banyak juga yang tidak memiliki sertifikat. Betul. Nah, ini pertanyaan pertama. Bagaimana Adik selaku ketua KAKAN, kepala KAKAN di Kota Medan, yang banyak orang mengatakan kepala KAKAN Kota Medan ini nih selalu banyak negatif. Bisa jadi itu terjadi karena kepala KAKAN itu sendiri yang tidak memberikan sertifikat tadi. Dia cuma punya tanah. Apalagi yang punya tanah ini banyak nih yang orang-orang kaya yang mengakui diri, ya aku nih yang berkuasa. Sementara sebenarnya yang punya tanah itu ya rakyat kecil yang memang sudah dimilikinya dari zaman nenek mereka. Nah ini bagaimana? Ya, Bunda Endah. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tingkat permasalahan pertanahan di Kota Medan sekitar tahun 2021 pertama kali saya menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Kota Medan ini, saya merasakan suatu hal yang sangat meresahkan. Harus ada langkah yang solutif yang memang harus mampu diambil, tetapi lebih dari itu saya juga tidak akan mampu berbuat apapun tanpa didukung oleh seluruh jajaran yang ada di kantor pertanahan Kota Medan. Dan juga yang paling sangat penting yaitu hubungan ataupun kontribusi yang positif, sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Itu menjadi salah satu yang akan memberikan daya dorong kepada saya untuk mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik terhadap permasalahan di Kota Medan ini. Kemudian masyarakat banyak yang mengakui bahwa bidang tanahnya, tetapi dalam kondisi di lapangan masih juga banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Alhamdulillah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang memiliki seorang menteri yaitu Bapak Marskal Pak Hadi Cahyanto, ini memiliki suatu komitmen yang sangat baik dalam hal menindaklanjuti perintah dari Presiden terkait dengan pensertifikatan tanah kepada masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Khusus di kantor pertanahan Kota Medan ini, khusus di Kota Medan, kita terus menggelontorkan, kita terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PTSL ini atau pendaftaran tanah sistematis lengkap setiap tahunnya itu digulirkan. Kita meminta kepada masyarakat yang pertama kuasai bidang tanahnya dengan itikat baik, pasang patok bidang tanahnya untuk menghindari terjadinya silang sengketa dengan masyarakat yang berdampingan khususnya jiran. Kemudian kantor pertanahan Kota Medan siap untuk melaksanakan sertifikat kepada masyarakat, dan
untuk tahun 2023 ini kita juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensertifikatkan bidang tanahnya pada wilayah kelurahan tertentu. Tetapi yang paling sangat lebih penting pertanyaannya yaitu bagaimana dengan masyarakat yang tidak masuk di dalam kelurahan yang ditunjuk untuk melaksanakan program Bapak Presiden ini. Kantor Pertanahan Kota Medan telah menggelontorkan inovasi kepada masyarakat dimaksud untuk memetakan bidang tanahnya walaupun belum bersertifikat di Kantor Pertanahan Kota Medan. Kami menamakan yaitu pemetaan partisipatif. Pemetaan ini akan menjadi langkah yang sangat strategis. Yang pertama, masyarakat dimaksud telah melaporkan bidang tanah ke BPN dan BPN akan melayani dengan baik tanpa dikutip biaya Rp1 pun. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah Bunda. Dan dengan harapan bahwa apabila seluruh masyarakat memetakan bidang tanahnya, maka ini adalah upaya preventif pencegahan terjadinya sengketa pertanahan, upaya dalam hal mencegah terjadinya penyerobotan tanah, upaya dalam meminimalisir praktik-praktik mafia tanah. Itu yang sudah kita laksanakan. Sudah kita laksanakan. Nah, yang pertanyaan lagi dari 2021. Betul. Adik tugas di Kantor Pertanahan Kota Medan. Ya. Karena yang namanya tadi kembali kepada tidak memiliki sertifikat dan terjadinya tumpang tindih. Ada yang tumpang tindih. Ya, ada yang tumpang tindih. Kadang-kadang masyarakat Kota Medan selalu melebihin nih. Betul. Kami aja sampai sekarang belum selesai. Betul. Sudah berapa tahun kan gitu. Banyak. Ya, termasuk Bunda sebagai tokoh masyarakat. Biarpun kita sudah hijrah di Jakarta, tapi Kota Medan ini tetap kampung halaman Bunda. Yang banyak sekali orang itu meminta pertolongan kepada kita. Betul. Kadang-kadang Bunda itu lagi pusing. Kenapa? Ya ini karena baru ketemu nih. Iya, Bunda. Seorang sosok kepala kakan yang wah luar biasa. Udah seperti malaikat kalau Bunda bilang. Memang diutus oleh Allah menjadi ketua kakan Kota Medan. Tidak gampang nih. Untuk merubah sistem yang ada di Kota Medan ini tidak gampang. Ya. Jadi yang adik katakan terjadi silang sengketa. Siap. Itu yang sering. Betul. Supaya tidak terjadi silang sengketa. Tapi justru akhir-akhir ini itu pula yang Bunda lihat terjadi silang sengketa. Siap. Nah, bagaimana adik harus memerangi ini? Bisa jadi yang kata adik tadi sebagai ketua kakan, sistem di dalam kepegawaian BPN Kota Medan itu sendiri justru yang menyimpan borok ini. Ya. Adik kan ingin yang bersih nih. Betul. Ingin yang bagus. Betul. Sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh Pak Menteri sendiri maupun Pak Presiden maupun pimpinan adik sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, yang profesional. Tapi ternyata yang di bawah ini yang sering terjadi, sistem ini yang adik mungkin banyak yang tidak tahu. Iya. Kadang-kadang itu larinya ke Bunda loh. Iya. Kayak gitu, itu bagaimana? Baik, yang pertama suatu kegiatan pemerintahan itu sistemnya saya yakin sudah baik dan sudah sangat dicernai dengan sangat luar biasa oleh para pemangku kepentingan atau pimpinan-pimpinan kita. Sebagaimana yang Bunda sampaikan tadi, yang menjadi permasalahan adalah orangnya yang memang memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini adalah suatu tantangan, Bunda. Ya, tantangan. Ini dia. Jadi di sini saya menggunakan suatu jargon yaitu orangnya dulu yang dibangun, Iya. kemudian produk kualitas pasti akan mengikuti. Iya. Jadi apa yang dibangun yaitu komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya selaku penyelenggara negara ataupun selaku aparatur sipil negara. Ada dua hal yang memang harus kita kuatkan. Yang pertama, bagi PNS ataupun ASN yang menyalahi aturan, sebagaimana fakta integritas yang mereka sudah tanda tangani di awal mereka bekerja. Itu harus betul-betul kita tegakkan. Setelah kepemimpinan adik nih kalau Bunda lihat. Benar. Dan apabila mereka yang tidak bisa mematuhi itu, maka punishment harus diberikan.
saya tidak segan-segan untuk bahkan sampai dengan mengeluarkan SK pemecatan kepada PPNPM yang melanggar daripada aturan itu. Tidak segan-segan untuk mengeluarkan atau memecat. Nah, iya, ini sesuai dengan kepada keputusan seluruh rakyat Indonesia, termasuk Bapak Menteri BPN Pak Hadi, kami baru mengetahui ada sosok pahlawan dan berani seperti ini. Apalagi ini Kota Medan. Betul. Penyerangan pasti akan ada dong. Pasti. Ya, karena yang namanya yang baik Kota Medan ini nggak inginkan. Pasti. Ya, tidak inginkan. Pernah bertugas di Kota Medan sebelumnya? Sebelumnya belum. Belum pernah. Pasti tantangan besar. Tantangan yang sangat luar biasa Bunda di sini. Ada apa seorang Bunda Indah hadir pada hari ini di kantor BPN Kota Medan? Mungkin akan terkejut nih untuk di Indonesia. Saya selaku tokoh masyarakat yang kerjanya itu cuma hanya menjadi pengayom, menjadi pemersatu, penyeru kebaikan, dan lebih dahsyat lagi adalah saya tetap menegakkan kebenaran, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya di sini simpati untuk merubah satu sistem kantor BPN ini harus orangnya dulu. Betul. Berapa tahun adik di sini? Dua tahun lebih. Ini kayaknya masuk tahun ketiga nih Bunda. Masuk tahun ketiga, terlama ini. Ayo, masyarakat khususnya untuk Sumatera Utara terlama nih. Bapak Dr. Yuliandi ini terlama. Saya yakin Allah masih mengutus beliau untuk tetap di sini. Itu doa saya. Kenapa? Karena sistem yang beliau bangun ternyata bukan sistem manajemen dari perusahaan itu sendiri, bukan dari kantor ini. Apa yang dituangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang luar biasa. Pak Joko Widodo ingin jadi presiden membangun mental akhlak rakyatnya. Benar kan? Betul. Gak gampang jadi presiden, gak gampang juga jadi kepala KAKAN Kota Medan ini. Untuk membangun mental akhlak, kita bicara akhlak. Betul. Ya, jadi Dek Yuliandi sudah melakukan hampir maksimal. Sekalipun mungkin hujatan, fitnahan, ya banyak juga laporan ke Bunda nih. Betul, Bunda. Yang katanya seorang kepala KAKAN Kota Medan itu Bunda gak mau jumpa orang, sombong. Nah ini dia, orang baik selalu jelein. Sombong, gak mau jumpa orang. Ternyata adik membenahi mental. Betul. Termasuk yang ingin jumpa mungkin para mafia. Maaf. Betul. Betul kan? Iya, Bunda. Para mafia. Nah, sementara para mafia ini biasanya yang berhubungan dengan si A si B, ya, si A si B itu di dalam jaringan kepegawaian yang ada di kantor Kota Medan ini sendiri. Sekarang mereka tidak bisa. Betul. Benar kan? Nah Iya. ini. Jadi tadi Bunda melihat adik mengatakan untuk menjadikan ini tidak gampang, harus rubah dulu karakter manusianya. Nah, sudah sampai di mana adik merubah untuk mereka bisa ikut di dalam sistem yang adik lakukan? Baik Bunda, hari ini saya ingin mengatakan suatu progres yang jauh lebih baik. Amin. Dari karakter sumber daya manusia yang ada di Kota Medan. Mungkin saya yakin untuk sempurna itu belum, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi saya yakin kita hanya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Sebagai wujud nyata bahwa terjadi perubahan itu, yang pertama pada tahun 2022 kantor pertanahan Kota Medan ini berhasil meraih predikat WBK, yaitu zona integritas dari Kementerian PAN RB. Dan itu kita raih satu-satunya kantor pertanahan yang ada di Sumatera Utara. Hanya Kota Medan. Itu. Hanya Kota Medan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa suatu komitmen dan tanpa suatu penegasan dari pimpinan, baik terhadap reward maupun punishment kepada seluruh jajarannya. Kemudian yang kedua, pada tahun 2022 ini, Bunda Indah, kantor pertanahan Kota Medan juga meraih predikat pelayanan terhadap kaum difabel, ataupun yang bisa secara umum saya sampaikan di sini yaitu pelayanan publik berbasis HAM. Artinya seluruh jajaran berbasis HAM, hak asasi manusia. Dan ini adalah satu-satunya kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang meraih predikat dimaksud, dan predikat itu langsung diberikan oleh
Bapak Menteri Hukum dan HAM. Ini suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa yang dilakukan oleh seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat dengan keterbatasan. Nah, salah satu kenapa bisa mendapatkan predikat atau boleh dikatakan satu penghargaan ya. Satu penghargaan yang belum pernah terjadi tapi Kota Medan bisa dapatkan itu. Iya. Apa yang bisa Adit sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara dulu? Baik. Kenapa bisa mendapatkan penghargaan itu? Oke, yang pertama konsep layanan kita ubah. Jadi konsep yang lama kita ganti. Kita tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan dalam mengubah konsep ini. Hanya suasana saja yang kita lakukan perubahan. Artinya yang ingin kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Medan ini, bahwa hari ini masyarakat harus tahu Kantor Pertanahan Kota Medan ini sudah melakukan perubahan. Kantor Pertanahan Kota Medan ini memiliki suatu komitmen hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Supaya lebih mempermudah masyarakat. Tidak ada mafia? Tidak ada mafia. Tidak ada uang-uang lagi di belakang? Tidak ada. Semua dilakukan secara transparan. Loket layanan Kantor Pertanahan ini mengusung dua konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep co-working space, di mana masyarakat pada saat berhubungan dengan petugas kita, dia lebih fleksibel. Petugas kita akan memberikan pelayanan secara hobi. Ada hospitality di situ, ada nilai ramah tamah di situ, ada hubungan yang dekat antara masyarakat dengan kita sebagai masyarakat pemberi layanan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Setahu saya, ini enak nih Dek. Setahu saya namanya Kota Medan. Ya. Yang namanya untuk tidak dapat uang ini berat bagi mereka ini. Betul. Untuk bergerak. Pasti ceritanya kalau istilah sumur semua urusan menggunakan uang tunai. Kalau Medan saya nggak tahu lah. Mungkin adik sendiri sebagai kepala kakan yang baru, yang baru pertama sekali. Nah, untuk merubah sistem yang tadi, yang sampai mendapatkan sertifikat, kan tidak gampang pegawai-pegawai ini bisa melakukan itu. Ya. Oke? Apakah tidak ada something kenapa harus bisa dapatkan sertifikat? Ya. Boleh dong saya bertanya? Boleh Bunda. Ya kan? Boleh. Karena letak korupsi manipulasi itu ini justru adanya ini di Kota Medan ini luar biasa. Betul. Termasuk bicara kita tadi masalah pertanahan. Betul. BPN Kota Medan ini. Nah, itu makanya saya suka tantangan ini hari ini biar masyarakat tahu nih bahwasanya hari ini Bunda Indah ini menyerang kepala BPN. Saya serang ini. Apakah ini satu bukti atau hanya berpura-pura beliau hari ini berbicara dengan saya? Karena ada dua. Yang berbicara sama saya ini kalau dia tulus, dia betul-betul jujur, dia tidak akan jatuh. Tapi kalau dia tidak jujur, dia pasti jatuh lambat atau cepat. Ingat. Ya, betul. Ya. Betul. Karena makanya saya datang hari ini tidak gampang. Kenapa Bunda Indah mau? Karena begitu riskan, begitu banyaknya permasalahan masalah tanah di PPN. Betul. Khususnya untuk kota. Nah ini, betul. Apakah tidak ada something tadi? Baik. Perilaku fraud ataupun gratifikasi itu memiliki potensi di semua kantor instansi pemerintah. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa bagaimana kekuatan seorang pemimpin dan para kepala seksi ataupun pejabat pengawas melakukan pengawasannya, melakukan pengendaliannya terhadap bahwa masyarakat ini betul-betul bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah Republik Indonesia ini dalam hal ini yaitu BPN Kota Medan. Kantor Pertanahan Kota Medan harus mampu menutup semua keran. Jadi kami terus membuka diri kepada masyarakat untuk berpikir kritis atau menyampaikan kritikannya kepada kita. Kita tidak pernah menutup diri terhadap kritik-kritik dimaksud. Saya yakin masukan-masukan yang diberikan masyarakat menjadi umpan balik bagi saya selaku kepala BPN untuk terus melakukan perubahan-perubahan, untuk terus melakukan perbaikan. Membersihkan itu kan dari atas. Dari atas. Kalau dari atas bersih, pasti maka dari bawah tetap akan mengikuti gitu dia. Tapi kalau dari atas tidak pernah bersih, maka kotoran-kotoran itu akan terus ke bawah. Jadi dari bawah, dari pimpinan dulu harus bersikap dan perilaku bersih. Apa terobosan yang sangat optimal kita lakukan, Bunda?
Yang pertama di bawah mungkin tadi Bunda sudah melihat tadi suasana di kantor pertanahan Kota Medan. Saya lihat ada mobil masuk. Ada mobil masuk memberikan pelayanan pada hari Sabtu, memberikan pelayanan masih langsung ada kepada pelayanan masyarakat. mobil masuk. Iya. Mereka berkeliling kepada masyarakat. Iya. Dan ini perintah dari Bapak Menteri. Wah, luar langsung biasa, perintah Pak dari Hadi. Pak Menteri, Pak Hadi, bahwa pada hari Sabtu kita membuka pelataran, memberi pelayanan kepada masyarakat, memberikan edukasi atau pengetahuan tentang pertanahan kepada masyarakat. Kalau begitu ini mental akhlak perubahan dari Pak Hadi juga sendiri. Benar sekali. Karena beliau memiliki komitmen yang sangat luar biasa kepada seluruh jajarannya untuk berubah dan mengikuti konsep di mana hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke. Ini yang diinginkan oleh Bapak Menteri. Itu kita. yang diinginkan oleh Pak Betul, Menteri. betul. Tapi kalau Bunda tadi bertanya, baru pertama di Kota Medan kan? Kalau Dan di Kota Medan baru pertama, Bunda. untuk wilayah lain sudah Untuk- terjadi melakukan ini? Wilayah lain juga ada, Bunda, khususnya di ibu kota provinsi. Di setiap ibu kota provinsi itu tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi saya ingin sampaikan di sini bahwa di hari Sabtu kita membuka pelayanan, dalam hal ini pelataran, kita khususkan kepada masyarakat yang memang tidak menggunakan pihak ketiga. Dia mendaftarkan sendiri bidang tanah. Wow. Mungkin ada masyarakat dia hari Senin sampai dengan hari Jumat dia memiliki kesibukan, tetapi di hari Sabtu ini kita berikan ruang gerak kepada mereka untuk mendaftarkan bidang tanahnya sendiri. Dan hari Sabtu ini kita tidak menerima masyarakat yang menggunakan jasa pihak ketiga ataupun kuasa, khusus masyarakat yang daftar langsung. Jadi bidang terbuka tanah. lebar. Terbuka lebar. Mempermudah semua. Benar sekali, Bunda. Dan saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa proses pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ini adalah transparan. Semua biaya bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Masyarakat langsung membayar kepada di mesin yang telah kita sediakan, Jadi mesin edisi. tidak ada kurang lebih, tidak ada penyelewengan atau tidak ada. Kita akan semaksimal Semuanya. mungkin, seminim mungkin kita akan mencegah terjadi penyelewengan. Penyelewengan. Tetapi intinya Bunda ingin saya sampaikan juga di sini bahwa meminta kepada masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanahnya sendiri ke Kantor Pertanahan Kota Medan. Ini kan himbauan, Bunda. Karena banyak juga orang yang menggunakan pihak ketiga ini, memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Tapi saya pastikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan ini akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Jadi tidak kepada perlu masyarakat. lagi menggunakan pihak perantara. ketiga. Jadi langsung. Betul. Banyak orang mengatakan, Jadi Bunda, salah satu itu yang adik mendapatkan sertifikat itu yang dilihat. itu salah satunya. Itu salah satunya. Ya, dan terkait dengan pelayanan yang berbasis HAM, bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan ini juga mengusung ramah difabel. Oh iya. Ramah difabel ini begini, Bunda. Yang pertama terhadap kaum tertentu yang difabel. Itu mereka itu cukup datang Kantor Pertanahan dan atau mereka langsung bisa call center kita. Petugas kita bisa langsung ke rumah yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak Wah, perlu ke kantor. Luar biasa ya. Iya, tidak perlu ke kantor. Jadi kalaupun dia nggak punya kendaraan, Petugas kita akan langsung petugas datang. kita ke rumah. langsung. Iya, langsung disampaikan. Jadi di kalau mana alamatnya. disitulah Dek Kakan ini bisa membuat satu keputusan kalau tidak melakukan ini pecat. Iya. Apabila dia tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dengan tetap baik, ada sanksi yang dia terima. Ya, iya, kan? harus kita keluarkan Bunda, apabila dia telah melanggar daripada aturan yang berlaku. Ini penegasan ini harus saya lakukan, Bunda. Kenapa? Untuk melakukan suatu perubahan. Kadang-kadang perubahan itu bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, dia secara sukarela merubah mindset dia, mengubah budaya kerjanya untuk terjadi perubahan terhadap organisasi. Dia sengaja, Dia dengan sendirinya, oleh diri dia, sengaja, ya harus melakukan perubahan. karena kebiasaan. Karena kebiasaan, jadi dia harus berubah. Nih Sumatera Utara, dengar ini seorang Ya. kepala Kakan Kota Medan, luar biasa. Kemudian yang kedua, apabila dia tidak bisa mengubah dirinya secara sukarela, maka harus ada paksa. Harus dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Karena organisasi harus berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Saya pastikan bahwa masyarakat tidak akan pernah bisa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Kenapa? Karena perkembangan yang terjadi, dinamika pada masyarakat akan semakin tumbuh menjadi lebih besar. Permasalahan pertanahan apabila tidak kita lakukan secara dini, maka akan semakin besar sehingga menjadi konflik kepada masyarakat. Maka masyarakat akan mengejar BPN seolah-olah bahwa BPN tidak memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk mencegah ini semua, maka hari ini saya harus sampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan ini
hadir dan ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apa buktinya Bunda? Petugas saya itu langsung bertugas di kelurahan khusus untuk melaksanakan kegiatan PTSL. Masyarakat tidak perlu datang kemari. Masyarakat langsung ke kantor kelurahan dimaksud dan ada petugas kita yang memberikan pelayanan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin pastikan bahwa apabila masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, dia akan mengalami kegundahan. Artinya sertifikat sebagai suatu alat bukti hak yang memberi jaminan kepastian hukum. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang susah Bunda? Itu yang tidak memiliki sertifikat. Betul. Itu yang tadi yang saya sampaikan. Benar. Dia takut, dia tidak punya uang untuk mendaftarkan bidang tanahnya ke BPN. Ingin saya sampaikan di sini bahwa kami membuka ruang itu Bunda kepada masyarakat dimaksud untuk memetakan bidang tanahnya di BPN. Dan itu tidak kutip-kutip biaya Rp1 pun. Wow. Nah, apa yang harapan kita di sini? Di sini Kantor Pertanahan Kota Medan telah mampu melihat bahwa ada banyak masyarakat loh yang belum mensertifikatkan bidang tanahnya, yang sudah dipetakan bidang tanahnya, yang memiliki keterbatasan terhadap finansial. Nah, di sini program Jokowi akan menyentuh langsung pada masyarakat dimaksud. Disitulah terdaftar. Betul. Setelah terdaftar baru terdata. Dengan dia seperti itu, maka dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka kita pastikan bahwa masyarakat dimaksud mendapatkan sertifikat secara gratis dari Kantor Pertanahan Kota Medan. Jadi sebetulnya dua konsep ini akan sangat membantu Bapak Presiden kita untuk langsung menyentuh, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ada satu hal Bunda, saya ingin sampaikan di sini bahwa dengan seluruh masyarakat memetakan bidang tanahnya ke BPN, baik yang sudah bersertifikat, yaitu sertifikat lama, ini yang jadi permasalahan budaya, nanti kita bahas jadi tumpang tindih, ataupun yang belum bersertifikat untuk memetakan bidang tanahnya, maka kebijakan satu peta sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Jokowi itu akan dapat sangat terwujud dengan cepat. Apa harapan kita? Apabila peta itu tersedia dengan baik, maka pemerintah akan sangat mudah untuk memberikan perencanaan pembangunan di Kota Medan ini dengan lebih baik pula. Kenapa? Karena petanya sudah jelas. Karena bidang-bidang tanahnya sudah jelas. Karena penguasaan kepemilikan hak tanahnya juga sudah jelas. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh Bapak Jokowi. Dan program yang sangat luar biasa apabila terwujud satu peta Kota Medan. Jadi tadi mengenai tumpang tindih. Tumpang tindih bidang tanah. Baik. Dan kepemilikan. Iya. Ini yang sering terjadi. Benar Bunda. Hari ini harus saya akui bahwa ada bidang-bidang tanah yang memang telah terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya adalah kenapa tumpang tindih ini bisa terjadi? Yang pertama dari segi aspek di Kantor Pertanahan dulu ini, saya tidak menceritakan di luar, di Kantor Pertanahan, kekurang tertiban administrasi pertanahan, kurang tertibnya administrasi pertanahan. Ataupun mekanisme sistem pemetaan, ini menjadi salah satu penyebab terjadi tumpang tindih. Tidak diprioritaskan mungkin, atau tidak. Dan ini menjadi tugas kita. Itulah sekarang supaya tidak terjadi. Iya, Pak Hadi berharap bahwa seluruh bidang tanah masyarakat ini terpetakan semua ini. Iya. Nah, di sini kita menemukan ada yang tumpang tindih. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang memang masyarakat tidak menjaga bidang tanahnya. Artinya dia tidak memasang patok bidang tanahnya. Dan ini menjadi permasalahan Bunda. Maka kita berharap bahwa ada kesinergian antara Kantor Pertanahan dengan masyarakat. Masyarakat memasang bidang tanahnya, menggunakan dan memanfaatkan bidang tanahnya, sehingga itu akan terhindar dari penyerobotan bidang tanah. Itu akan terhindar dari praktik mafia tanah. Itu akan terhindar dari tumpang tindih penguasaan kepemilikan hak atas tanah. Kenapa? Karena dia kuasai bidang tanah itu. Di lain sisi, Kantor Pertanahan itu harus melakukan proses percepatan terhadap memetakan bidang tanah dimaksud. Jadi di sini ada suatu tanggung jawab dari Kantor Pertanahan, tetapi tanggung jawab ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila partisipatif masyarakat ini tidak tumbuh, apabila masyarakat ini tidak melaporkan kepada kita terhadap penguasaan bidang tanahnya itu. Padahal Kantor Pertanahan telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk memetakan bidang tanahnya serendah-rendahnya itu, dan itu tidak dikutip biaya apapun. Ini sebetulnya peluang yang baik Bunda. Peluang yang baik untuk tidak terjadi tumpang tindih. Betul. Tapi gini deh, sebelum melanjutkan. Iya. Yang Bunda lihat justru terjadinya tumpang tindih itu karena merasa di belakang ini ada satu kekuasaan. Iya. Nah, ini selalu
membawa atas nama kekuasaan. Betul Bunda. Ya, di backup si A, di backup ini si B. Ini belum saya masuk ke dalam jaringan mafia ya. Betul. Ini baru betul. saya bicara masalah tumpang tindinya. Iya. Ya. Gimana? Jadi kita tidak menutup mata Bunda bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi ada kelemahan-kelemahan administrasi di masa yang lalu. Sebetulnya gini, kita telah melakukan upaya preventif itu sudah. Saya di sini ataupun seluruh jajaran kantor pertanahan, khususnya kantor pertanahan Kota Medan, terus menghimbau, menyurati ke kelurahan, mengumumkan, memberikan informasi-informasi melalui media sosial bahwa kepada masyarakat yang masih memegang sertifikat belangku lama. Sertifikat belangku lama. Ini banyak tersebar itu, kalau saya lihat itu yang pertama di Medan Belawan, di Medan Labuhan, kemudian di Kota Medan ini beberapa itu masih memegang belangku-belangku yang lama. Ini diminta kepada yang bersangkutan, kepada masyarakat yang pegang belangku lama untuk melakukan penggantian belangku atau mengupdate belangku ini menjadi belangku yang baru. Kemudian memetakan bidang tanahnya kembali ke BPN. Kenapa? Karena belangku lama ini kaedah-kaedah dari pengukuran masih belum tersentuh dengan baik pada saat itu. Dan itu kan tidak gampang. Tidak Untuk gampang. merubah itu kan tidak gampang. Iya. Pasti ada dong akan timbul permasalahan baru. Betul. Atau yang lama membawa satu pembuktian. Benar Bunda. Itu tadi dari nenek moyangnya lah, Iya. atau dari ya semua Iya. yang dia tunjukkan, Iya. ya kan? Iya. Nah ini yang saya sering melihat ya. Mungkin Yuliandi sendiri kan tidak gampang untuk merubah ini. Betul. Perlu waktu yang panjang. Betul. Ya. Kenapa? Makanya tadi Bunda bangga. Aduh, kenapa? Sudah hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Iya, ya, betul Bunda. Kepada warga Kota Medan, juga untuk Sumatera Utara, hampir 3 tahun. Permasalahan tanah tidak mudah untuk diselesaikan dengan begitu saja. Betul. Ini kita udah hampir ini ya selesai. Ini ada 2 pertanyaan yang berdekatan untuk terjawabnya sama. Siap. Tapi arahnya berbeda. Baik Bunda. Apakah itu? Apa yang dimaksud dengan mafia tanah? Dan kenapa Pak Kakan harus memutuskan mata rantai kepada para notaris? Oke. Siapa mafianya? Silakan. Baik Bunda Indah. Terkait dengan mafia tanah, pertanyaannya apa sih itu sebetulnya mafia tanah? Mafia tanah ini yaitu orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang bekerja secara masif dan sistematis untuk menguasai atau menyerobot bidang tanah orang lain. Potensi apa yang bisa mereka lakukan? Yang pertama, mereka bisa melihat tanah itu tidak dikuasai sehingga ada upaya untuk menguasai bidang tanah itu. Kemudian yang kedua, mereka sering menggunakan surat-surat palsu. Surat-surat palsu untuk mengklaim bahwa bidang tanah itu adalah milik dia. Ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan menguasai jaringan dari instansi pemerintah. Makanya sebagaimana yang Bunda sampaikan tadi, bahwa ada pihak-pihak lain yang bekerja sama bahkan dengan orang dari kantor pemerintahan sendiri untuk berusaha mendukung, membantu gitu para mafia tadi. Benar. Dan ini adalah oknum. Ini harus diputuskan mata rantainya. Kita bukan institusi, kita bicara ya. Bukan. Kita bicara oknum. Oknumnya ini. Tapi udah mencapai 80% oknumnya ini. Iya, betul Bunda. Makanya terhadap oknum-oknum itu harus diberikan tindakan tegas. Bagaimana cara memberikan tindakan tegas? Kita harus mampu membuktikan bahwa dia melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain untuk merugikan pihak lain. Dan ini harus kita lakukan tindakan tegas. Caranya? Saya kantor pertahanan Kota Medan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian dan dengan kejaksaan. Kita sampaikan dan kita komitmen apabila hadir dan ada orang-orang seperti ini, maka kita akan tindak tegas. Kenapa? Ini kita harus menyelamatkan organisasi. Oknum yang seperti ini harus segera segera diberikan punishment kepada mereka. Terserah punishment itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kita meminimalisir terjadinya mafia tanah. Hari ini Bunda Indah dengan segala sesuatu informasi yang kita berikan kepada masyarakat dan juga dengan terobosan dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Medan, hari ini saya pastikan bahwa kantor pertanahan Kota Medan ini telah mampu meminimalisir yang namanya mafia tanah. Kenapa? Karena kita salah satunya juga bekerja sama
Pertanyaannya, apakah masih ada mafia tanah? Mereka tetap akan mengintai kita. Mereka tetap akan mengintai tanah masyarakat yang tidak dikuasai dengan etikat baik. Mereka tetap akan mengintai tanah masyarakat yang tidak digunakan dengan baik. Saya lihat cara permainan mafia itu, Pak di Yulandi. Iya. Mereka melalui DP dulu. Iya. DP benar. duit, dia Iya. kasih DP, dia iming-imingkan, saya beli Benar. tanah kamu, ini saya kasih 1 M. Setelah itu selesai. Benar. Akhirnya menjadi itu ya salah satu. Benar, Nah benar. ini kembali tadi. Ada apa dengan memutuskan mata rantai kepada notaris? Iya. Bisa jadikah mereka menjadi mafianya? Kita bicara oknum ya. Iya. Saya nggak bicara institusi. Betul. Apakah memang didukung oleh mereka itu sendiri? Betul. Atau memang mafia itu sendiri yang meminta? Iya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada dukungan. Jangankan dari pihak lain, dari pihak BPN juga pasti ada. Apabila itu ingin mereka punya suatu perbuatan secara bersama-sama terhadap melakukan unsur pidana. Jadi saya melihat begini Bunda, mafia ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak didukung oleh mereka. Betul. Karena mereka adalah penyelenggara negara. Kalau tidak didukung mereka Kalau siapa? tidak didukung oleh aparat-aparat di sini, mulai dari aparat kelurahan, kemudian juga dari kepala desa, iya, sampai dengan BPN sampai itu dengan sendiri, BPN itu sampai sendiri. dengan aparat penegak hukum sendiri. Mereka berusaha menguasai Dengan cara mereka, dengan cara untuk mereka. mendekatkan kepada mereka. Benar. Salah satu dengan uang ya. Betul sekali Bunda. Kenapa dia dikatakan mafia? Karena dia punya uang. Betul sekali. Betul sekali Bunda. Kemudian yang kedua, contohnya dalam beberapa waktu ini saya melihat bahwa ada pemalsuan. Misal contoh seperti pemalsuan peta bidang tanah. Jadi dipalsukan dokumen pertanahan oleh orang-orang tertentu dan itu dijadikan sebagai suatu legalitas terhadap orang lain untuk mengambil DP. Dan ini adalah pidana, ini adalah penipuan. Dan itu kita temukan Bunda. Kita temukan bahkan banyak. Bahkan saya ingin sampaikan di sini bahwa sertifikat pun khususnya belangko-belangko lama itu dipalsukan. Nah ini pasti permainan BPN dong. Bisa jadi ada permainan BPN. Dalam hal ini kalau enggak mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan belangko yang lama itu. Dan hari ini kita berharap kepada masyarakat untuk meminimalisir bahkan membumi hanguskan yang namanya terjadi praktik mafia tanah itu. Maka kita minta kepada masyarakat yang memegang sertifikat lama, misal seperti masih belangko bola dunia itu yang warnanya agak kuning gitu dia, kemudian sertifikat yang masih direktorat ataupun Kementerian Itu Dalam harus Negeri lapor. itu lapor kembali ke BPN untuk kita update datanya dan kita bisa mengetahui itu palsu atau tidak palsu. Dan hari ini saya sampaikan bahwa banyak sertifikat palsu yang bertebaran di luar dan banyak juga yang berhasil kita tarik kembali ke kantor pertanahan Kota Medan. Oke, ini sangat luar biasa yang Adik sudah sampaikan kepada saya. Ya, sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Medan, Siap, masyarakat Sumut, masyarakat Kota Medan, mungkin se-Indonesia ya yang tidak lepas. Karena saya lihat sampai-sampai premanisme itu pun menjadi kaya hanya karena tanah. Betul. Hak orang yang dia bilang dia bisa kawal, uangnya berapa dulu, saya bisa kawal, saya jamin saya akan menguasai lapangan. Kan itu cara-cara orang seperti itu. Betul. Nah ini yang harus kita berantas, betul kan Dik? Betul. Cuman saya mohon kepada ya terutama kepada Bapak Menteri Pak Adi, ya selagi Pak Adi menjadi Menteri BPN, saya bermohon untuk terus ke lapangan melihat situasi, karena situasi permasalahan tanah ini tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah lepas dari bicara kekuasaan dan mafia. Karena mafia itu bisa terjadi ada di institusi, ya di institusi. Tapi saya tidak tahu siapakah itu. Iya. Bisa BPN, bisa aparat, bisa mafia itu sendiri, bisa notaris itu sendiri. Allahu a'lam. Betul. Kami sebagai masyarakat hanya cuma menghimbau kepada seluruh kepala BPN se-Indonesia. Saya melihat sosok seorang Pak Yuliandi ini tidak salah. Bapak Menteri memilih beliau sebagai Ketua KKN Kota Medan. Kenapa? Beliau berani. Karena untuk memerangi mafia tanah di Kota Medan itu tidak gampang. Ya, yang sudah seperti benang kusut yang harus diperbaiki. Saya melihat kantor di sini aja yang sudah belasan tahun berdiri,
sudah berbeda. Kotanya kantor yang adem, yang penuh kekeluargaan, yang saya yakin Dek Yuliandi terima handphone siapapun yang menelpon. Siapapun. Iya. Nah ini kepada rakyat Sumatera Utara yang punya masalah, kenapa harus diribetin? Kenapa harus banyak dibicarakan tentang permasalahan? Katanya Pak Yuliandi ini sombong. Beliau membuka pintu kepada siapapun. Ayo, ada Bunda Indah di sini. Saya siap mewakilin untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tidak pakai uang, benar? Benar. Tidak pakai uang. Ya, kita menyelesaikan secara yang betul-betul bukti nyata. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan hak milik yang dia punya. Kan semuanya insya Allah Dek Yuliandi bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya, kami meminta kepada Dek Yuliandi, ini waktu yang tepat. Mungkin masih ada sisa umur, masih ada sisa jabatan di Kota Medan. Saya selaku tokoh perempuan Indonesia hanya mengharapkan mudah-mudahan adik masih terpilih di Kota Medan, bisa masuk ke Sumatera Utara menjadi kanwil. Bukan saya memohon kepada Pak Menteri, tapi ini bukti nyata. Masih ada sosok seorang putra Aceh, tapi beliau berani di tanah Batak yang untuk memerangi kebatilan itu. Kami akan bersama-sama bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, para mahasiswa, semua akan kita berkolaborasi untuk menjaga negara Indonesia ini dari permasalahan kasus pertanahan. Karena Pak Jokowi menginginkan mental akhlak harus dirubah, permasalahan tanah harus dibangun sistem yang betul-betul akurat. Insyaallah, benar. Ya, Dek ya. Siap. Jadi kita tetap tidak sampai di sini, kita akan terus ya. Ini ada moto yang dari Pak Adi yang saya baca tadi. Pegang teguh kepada rakyat Indonesia, dengar ini, pegang teguh sifat kesatria dalam melaksanakan tugas serta jadikan integritas, ya, proporsionalisme, disiplin, loyalitas moral dan etika sebagai tolak ukur dalam mencapai sukses untuk berkarir yang lebih tinggi. Ini ada di dalam sosok seorang Dr. Yuliandi SITMH, sekarang menjabat kepala kantor Kota Medan. Semoga harapan beliau tercapai untuk membangun bangsa ini menjadi negara yang betul-betul negara yang damai, hanya karena jauh dari permasalahan tanah. Terima kasih, sampai ketemu ya, Dek ya. Terima kasih Bunda Indah. Sehat selalu. Amin. Maju terus. Bunda juga. Kami Siap. di belakang. Amin. Untuk terus memajukan, ikut mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.